Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Dewan Penguji BPG Daljak P3 2025. Perkenalkan, nama saya Amin Su'udiyah, asal sekolah MTS 1 Atap Darun Najah dengan nomor induk mahasiswa 425-115-21197, asal LPTK UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Pada hari ini saya akan mengadakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada MTS 1 Atap Darun Najah dengan materi zakat di kelas 8. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat? Sehat kan? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat ya. Meskipun dalam keadaan kemarau seperti ini, semoga Bud harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pembelajaran kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Alfika untuk dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qaharul wahhabur razaqul fatahul alim. Al-qabidul basitul. Terima kasih untuk bacaan doa dan asmaul husnanya. Semoga Allah menerima doa-doa kalian semuanya ya. Baiklah anak-anak. Sebelum pelajaran, Ibu akan mengecek dulu lewat absensi pada siang hari ini. Ada yang tidak masuk? Alfika? Amelia? Andini? Anindya? Anindya kemana? Sakit. Sakit apa? Demam. Sudah berapa hari? 2 hari. Ya. Baiklah anak-anak, semoga yang sakit bisa lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran lagi ya. Melanjutkan yaitu tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana kalian semua bisa mengartikan pengertian zakat dari segi bahasa maupun istilah dengan baik dan benar. Nomor 2, mampu menyebutkan syarat wajib zakat maupun syarat sah zakat itu bagaimana. Yang ketiga, kamu semua bisa menyebutkan golongan mustahik zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja, kalian harus
tahu. Ya, tidak semua orang bisa menerima zakat, tapi ada golongan tertentu yang menerima zakat. Yang keempat yaitu waktu pengeluaran zakat. Tidak setiap saat kita itu bisa untuk mengeluarkan zakat. Itu tujuan pembelajaran zakat yang akan kita bahas pada hari ini. Apa pengertian zakat dari segi bahasa? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya Oh iya, silakan. Zakat menurut istilah bahasa berasal dari kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Iya, pintar sekali. Zakat itu adalah dari segi bahasa artinya suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Berarti zakat itu adalah suci, untuk mensucikan. Ya, itu dari segi bahasa. Silakan anak-anak lihat pada PPT yang ada pada video di atas. Silakan. Mulai dari pengertian syarat dan ketentuannya ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh temanmu bahwasanya zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, artinya bagaimana? Zakat itu wajib ditunaikan oleh orang Islam, baik laki-laki atau perempuan yang mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib berzakat. Semuanya itu sudah diatur oleh syariat Islam. Bagaimana cara penyalurannya, siapa saja yang berhak menerimanya, waktunya kapan, itu semua sudah ada aturannya. Lanjut ya, pada hukum ya sekarang. Bagaimana hukum zakat itu? Coba dibaca. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Baik, terima kasih. Tahu kan semua anak-anak? Berarti hukum zakat itu adalah wajib. Kita lanjutkan setelah pada hukum, yaitu syarat wajib zakat. Semua orang Islam wajib mengerti bagaimana syarat-syarat untuk menunaikan zakat itu. Yang pertama harus beragama Islam. Tidak boleh kalau non-muslim itu menunaikan zakat, maka zakatnya tidak sah. Yang nomor 2, balik atau dewasa. Kalau orang yang belum balik Bu, anak kecil, maka tidak wajib berzakat ya. Balik itu batasnya berapa, Dok? Berapa? Balik berapa batasan umurnya? 9 tahun bagi perempuan, 12 tahun bagi laki-laki. Itu namanya balik. Harus mengerti loh ya. Yang ketiga, berakal sehat. Kalau orang gila boleh enggak berzakat? Tidak wajib, harus yang punya akal ya. Tidak boleh orang stres, gila, barang tidak boleh. Yang keempat, merdeka. Apa arti merdeka? Apa, Dok? Ayo apa? Tidak menjadi budak. Yang kelima yaitu milik penuh. Ya, maksudnya bagaimana? Hartanya itu menjadi milik sepenuhnya orang tersebut, bukan menjadi milik orang lain. Contohnya bagaimana, Bu? Punya sepeda motor. Sepeda motor itu memang punya dia sendiri, bukan milik tetangganya, bukan milik saudaranya. Seperti itu artinya milik sendiri. Yang keenam, mencapai nisab. Ada yang tahu nisab? Apa? Nisab itu adalah batas di mana harta itu telah mencapai batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam, itu namanya
nisab. Jadi wajib untuk berzakat. Yang terakhir, sampun sudah sampai haulnya. Haul itu berapa tahun? 1 tahun. Batas kepemilikan harta yang wajib disakati itu mencapai berapa? 1 tahun. Kalau belum 1 tahun Bu, dia tidak wajib berzakat. Pamane seandainya punya emas kok belum setahun, maka dia juga belum berhak untuk berzakat. Punya mobil belum setahun, maka tidak wajib untuk berzakat. Tapi kalau sudah melebihi 1 tahun dan mencapai nisab, maka wajib untuk berzakat. Ada yang bertanya? Ada? Lanjut ya. Sekarang pada apa itu? Jenis-jenis zakat. Zakat itu dibagi menjadi 2. Ada zakat mal dan zakat fitrah. Coba Alfika dibaca pengertian dari zakat mal itu apa? Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Kalau zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Terima kasih. Zakat mal. Mal itu artinya harta. Mencakup apa saja Bu? Mulai emas, perak, kendaraan, apalagi? Hasil pertanian, peternakan, itu termasuk zakat mal. Apakah wajib dizakat Ibu? Wajib jika sudah mencapai nisab. Jika punya emas sudah mencapai nisab, juga wajib untuk berzakat. Punya pertanian, punya sawah dengan hasil yang melimpah sudah mencapai nisab, juga wajib untuk berzakat. Punya peternakan yang luas sekali, baik peternakan kambing, sapi, itu juga wajib untuk berzakat. Itu namanya zakat mal. Jadi yang namanya zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja, tapi zakat mal juga. Ya. Yang nomor 2 zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan waktu bulan Ramadan. Saat kita menjalankan puasa 1 bulan penuh, maka untuk mensucikan kita dari semua dosa-dosa kita selama 1 tahun itu, kita membayar zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah itu memang harus di bulan Ramadan, tidak boleh di hari-hari biasa. Kalau zakat mal Bu, beda. Kalau zakat mal itu contohnya pada zakat hasil pertanian nanti, zakatnya kapan Bu? Tidak setiap tahun, tapi ketika apa? Ketika panen ya. Ini yang penting ya. Ini sangat penting sekali anak-anak. Kalian harus mengetahui tentang mustahik zakat ya. Mustahik zakat itu jumlahnya ada 8. Coba disebutkan nomor 1 siapa itu? Fakir. Nomor 2 miskin. Nomor 3 amil zakat. Yang keempat mu'alaf. 5 rikob. 6 gorem. 7 fisabilillah. Yang ke-8 ibnu sabil. Ini kalian menyebutkannya juga harus urut dari nomor 1 sampai nomor 8. Tidak boleh tidak berurutan, tidak boleh. Karena urutan fakir itu menempati posisi yang paling utama menerima zakat ya. Manfaat zakat yang terakhir yaitu membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang pertama, yang kedua, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Nah, anak-anak, itu saja penjelasan seputar dari zakat ya. Selanjutnya kita akan bahas zakat ini dalam diskusi pada siang hari ini ya.
Bud akan mengukur kemampuan kalian dalam diskusi kita pada kali ini ya. Nanti silahkan Bu bagi menjadi 4 kelompok. Kita akan mengadakan diskusi kelompok ya. Akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Nanti akan Bu kasih LKPD-nya. Silahkan nanti coba dipelajari dulu, tapi Bu akan beri arahan dulu ya. Silahkan untuk memulai untuk membuat kelompoknya. Silahkan kelompok 1 membuat sendiri, kelompok 2 sendiri, kelompok 3 sendiri, kelompok 4 sendiri. Silahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, akan Bu beri arahan sebentar ya tentang mengerjakan LKPD-nya. Coba dilihat pada lembar kerja. Nah, nanti kamu di situ akan disuruh untuk menjawab. Boleh pakai referensi dari bukunya LKS, boleh ya. Ya. Yang B, tabel pengelompokan itu ada nomor 1 fakir, nama golongannya fakir, itu tergolong penerima zakat apa tidak? Kamu tulis kalau tergolong iya, kalau tidak ya tulis tidak, seperti itu ya. Alasannya dikasih singkat saja. Kenapa kok tidak berhak menerima? Kalau berhak menerima kenapa? Seperti itu ya. Yang B itu. Yang C itu ada soal cerita sedikit. Silahkan kalian pecahkan bersama-sama kelompoknya masing-masing ya. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Silahkan dikerjakan. Yang mana? Jadi kalian tulis. Ini. Enggak apa-apa. Biasa. Ini apa? Bisa sendiri saja. Wis. Hah? Enggak usah. Ini cuma yang autobiografinya saja. Secara bahasa dan istilah. Saya tadi loh, sama seperti LKS tadi. Iya. Tadi di LKS juga bisa. Apa? Bisa apa? Anak kandung muzaki itu kan dia tidak berhak menerima zakat, yang tidak berhak menerima kan istrinya sama anaknya, kan masih menjadi tanggungan muzaki. Gorim itu apa? Orang yang terlilit hutang, apakah bisa menerima zakat? Ya bisa, kan termasuk mustahik, ya kan? Mengerjakannya di situ saja tidak apa-apa. Gimana anak-anak? Sudah selesai belum? Belum. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Ya. Fakir penerima zakat, iya apa tidak? Iya. Alasannya karena fakir terdapat dalam urutan muzak. Terus karena fakir itu termasuk orang tidak punya apa-apa sama sekali. Sudah anak-anak? Sudah ya? Sudah? Kalau sudah, sekarang silahkan kembali pada posisi masing-masing ya. Sudah ya? Anak, sebelum kita presentasi, untuk menambah semangat kalian dalam presentasi nanti,
Mari kita breaking dulu ya. Ya, sudah siap? Biar kalian semuanya semangat semuanya, ya. Silakan Alvika dibimbing. Kelas 8B. Terima kasih, tepuk tangan. Baiklah, sekarang saatnya kita presentasi. Bud akan tunjuk kelompok mana yang lebih awal untuk maju. Silakan kelompok 1, kelompok Alvika, silakan maju ke depan 2 orang. Ya, silakan ketua dan sekretarisnya. Ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil lembar kerja peserta didik kami. Baik, kami mulai dari lembar kerja pemahaman konsep. Jadi yang pertama, apa pengertian zakat secara bahasa dan istilah? Jadi, pengertian zakat secara bahasa dan istilah yaitu salah satu ibadah yang wajib dilakukan seorang muslim yang mampu atau memenuhi syarat. Kedua, sebutkan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dilakukan pada bulan Ramadan untuk mensucikan diri. Sedangkan zakat mal yaitu zakat segala jenis harta yang dizakatkan karena sudah mencapai nisab. Kemudian studi kasus yang akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Yang 1. Siapakah yang lebih baik menerima zakat, Ibu Siti atau Ayah Siti? Jelaskan alasannya. Jawabannya ialah Ibu Siti, karena Ibu Siti adalah seorang janda miskin yang mempunyai anak dua. Kedua, apakah boleh seorang ayah memberikan zakat kepada anak kandungnya? Mengapa? Jawabannya tidak, karena anak kandungnya termasuk orang yang sudah dinafkahi oleh muzaki tersebut. Ketiga, apakah saudara sepupu boleh menerima zakat? Jawabannya boleh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok 2, 3, atau 4 seputar hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan kalau mau ada yang bertanya atau menyanggah jawabannya dari kelompok 1 silahkan. Ya? Iya. Silahkan. Silakan perkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Karista dari kelompok 3 ini. Tadi disebutkan bahwa anak kandung Muzaki itu termasuk siapa dan mengapa? Anak kandung muzaki itu termasuk adalah orang yang dinafkahi muzaki atau ya pastinya anak kandungnya muzaki sendiri. Jadi itu tidak wajib dinafkahi seperti itu yaitu orang yang tidak berhak menerima zakat ya, karena itu adalah anak kandung muzaki yaitu orang yang sudah dinafkahi jadi tidak boleh menerima zakat. Nah, Bagaimana? Karista? Pertanyaannya sudah sesuai? Sudah. Ada yang lain? Silahkan kalau ingin bertanya. Ada yang lain? Dari soal ceritanya juga boleh diajukan pertanyaan. Silahkan. Silahkan. studi kasusnya bisa dibaca lagi jika ada yang kurang mengerti. Silakan bertanya. Ya. Ada? Kalau tidak ada, sedikit menanggapi ya. Kenapa anak kandung muzaki tidak berhak menerima zakat? Karena anak kandung muzaki itu termasuk siapa saja? Contohnya seperti kalian ya. Muzaki tadi siapa? Orang yang memberikan zakat. Otomatis dalam hal ini adalah ayah kamu sendiri ya. Kamu itu termasuk anak kandung muzaki. Orang yang tidak berhak menerima zakat itu termasuk orang yang dinafkahi oleh muzaki, dalam hal ini istri dan anak kandung. Seperti itu ya. Jadi kalian semua itu tidak berhak menerima zakat. Ya, paham? Paham. Ada lagi yang bertanya? Tentang studi kasusnya, boleh. Studi kasusnya coba. Kenapa? Pak, apakah boleh Pak Hadi memberikan zakat kepada janda
atau kepada anak kandungnya, siapa yang lebih berhak? Janda yang membutuhkan, ya. Lebih baik diberikan kepada janda yang membutuhkan daripada kepada anak kandungnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi? Apakah boleh seorang ayah memberikan zakat kepada anak Nah, Apa? apakah boleh seorang ayah memberikan zakat kepada anak kandungnya? Boleh dong, Badan? Tidak. Boleh dong, Badan? Tidak. Tidak boleh. Karena apa? Karena anak kandungnya ini termasuk orang yang dinafkahi zakat. Nah, karena anak kandung termasuk anaknya muzaki, ya, yang memberikan zakat. Itu. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Sudah. Untuk kolom-kolomnya sudah bisa ya? Sudah mulai pengertian zakat semuanya sudah kan? Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silahkan kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya. Baiklah, silakan diberi apresiasi tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih ya untuk diskusinya. Untuk kali ini semuanya sudah bagus semuanya dari segi jawabannya. Cuma hanya sedikit sekali yang masih kurang, yaitu cara penyampaiannya. Ada yang masih malu-malu, ada yang kurang tegas, ada yang masih bagaimana. Nanti kita akan belajar kembali lebih lanjut. Kita akan ulas sedikit mengenai diskusi kita pada kali ini, yaitu mengenai pengertian zakat, ya. Zakat dari segi istilah dan bahasa. Kamu tadi kan sudah disebutkan ya, dari segi bahasa suci, bersih, dan berkembang. Dari segi istilah, kadar zakat, kadar harta yang harus diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada lagi apa? Mustahik zakat, siapa itu, ya kan? Ada berapa golongan? Berapa? 8 golongan mustahik zakat, mulai fakir, miskin, amil, mu'alaf, terus rikob, terus ghorim, ibnu sabil, terus fisabilillah, ya. Kamu semua sudah hafal semua. Terus waktu kapan, tentang pemberian zakat itu kapan, semua sudah kita ulas pada pertemuan kita pada siang hari ini. Baiklah anak-anak, dari sini ada yang masih ingin ditanyakan tentang zakat? Tidak, sudah mengerti kan? Baiklah anak-anak, sebelum Bu akhiri, Bu akan menyampaikan materi untuk minggu depan yang harus kamu pelajari dulu di rumah ya. Kamu harus baca dulu apa materi yang akan disampaikan pada minggu depan, yaitu orang yang tidak berhak menerima zakat, apalagi ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat itu apa saja ancamannya. Kamu baca dulu bagaimana kalau orang tidak mau membayar zakat itu apa saja. Terus yang terakhir besok akan kita bahas tentang hikmah dari zakat. Itu saja pelajaran zakat pada hari ini. Besok minggu depan kita akan kembali lagi berjumpa. Tetap semangat dalam belajar karena ini semua adalah masa depan kalian semuanya, ya. Ingat, selagi muda maka kejarlah cita-citamu setinggi langit. Tetap semangat dan terus belajar. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.